Smart viewers, Binus University nggak henti-hentinya nih untuk terus berinovasi, terutama dalam bertransisi menjadi kampus hijau yang mengedepankan zero waste dan juga sustainable lifestyle. Nah, salah satunya Binus mengembangkan pemanfaatan ecoenzyme. Nah, apa sih sebenarnya ecoenzyme itu? Untuk itu di studio hari ini kita sudah bergabung bersama Dr. Mulyani Karmagatri atau yang akrab disapa dengan Miss Maga. Halo, selamat sore Miss Maga. Halo, selamat sore. Terima kasih Miss sebelumnya sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol bareng saya hari ini di studio. Sama-sama, terima kasih juga sudah di-invite. Oke, baik Miss Maga, hari ini kita mau ngomongin soal ecoenzyme. Itu kan Miss Maga selaku Research Interest Group Leader di Binus. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, Miss Maga boleh dong jelasin dulu ke Smart Viewers nih, apa sih sebenarnya ecoenzyme itu? Oke, ecoenzyme. Masyarakat biasa sebutnya ekoenzim nih ya gitu. Ekoenzim ini sebetulnya adalah larutan fermentasi. Yang difermentasi dari apa? Dari sisa-sisa buah yang nggak dimakan nih. Jadi bukan sampah ya gitu. Kadang-kadang orang itu salah persepsi menyebut sampah gitu. Kalau kita ngomongin sampah kan ingetnya mantan ya gitu. Udah jadi sampah gitu. Jadi sebetulnya ini tuh adalah kulit buah yang memang kan nggak bisa dikonsumsi, jadi kita fermentasi nih. Dari hasil fermentasinya itu yang sudah difermentasi 3 bulan akan menghasilkan larutan yang bisa punya banyak kegunaan gitu. Salah satunya nih, misalnya untuk ngepel lantai gitu ya, untuk membersihkan kaca, untuk desinfektan, untuk luka gitu ya, untuk perawatan kulit biar glowing. Bisa gitu. juga buat skincare? Iya betul, jadi nggak perlu skincare yang mahal lagi gitu. Oke, berarti memang larutan fermentasi ini tadi ya, bukan dari sampah organik tapi khususnya kulit buah dan juga sisa sayuran begitu? Ya, sisa gitu ya, jadi sisa itu bukan yang busuk gitu ya, tapi memang sudah dipilih, memang dia masih punya kualitas yang baik gitu, difermentasi, menghasilkan larutan yang multifungsi. Oke, nah mungkin pemanfaatannya dari yang Miss sebutkan tadi ya, ini salah satunya ada sabun cair nih yang udah dibawa sama Miss Maga nih. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih, pemanfaatan dari ecoenzyme kok bisa jadi sabun cair ini? Ya, betul. Jadi ecoenzyme ini kan bisa diolah menjadi berbagai macam tadi produk rumah tangga ya. Salah satunya itu sabun cuci tangan nih. Nah, sabun cuci tangan ini sudah digunakan nih di Binus Bandung khususnya. Di semua lantai itu sudah menggunakan sabun cuci tangan ini. Jadi sangat sederhana sih. Jadi bahan-bahannya seperti biasa ya. Kalau misalnya kita membuat sabun, agak lucu memang. Kita itu sabun itu untuk membersihkan minyak, tapi berasal dari minyak. Jadi dari minyak ini kemudian diberikan kami menggunakan KOH gitu ya untuk bisa membuat proses saponifikasinya ini gitu. Lalu pasti ada ekoenzimnya tadi gitu ya sebagai bahan aktifnya. Oke, kalau dari sabun ini ada bahan kulit buah apa aja tuh, Miss? Nah, kan tadi konsepnya dari sisa nih. Nah, kebetulan di Binus Bandung itu dekat dengan Hotel Yellow Hotel. Oke, iya. Betul, sangat berseberangan gitu, tinggal jalan. Jadi kami itu dapat waste yang fresh gitu dari Hotel Yellow. Kemudian karena tadi konsepnya tadi apapun yang ada gitu ya. Jadi biasanya tuh yang selalu ada kulit semangka pastikan ya. Oh iya. Kalau di hotel itu terus kulit jeruk. Pepaya seperti itu, jadi macam-macam nih sebetulnya dan hanya menggunakan sisa kulit buah, jadi kulit buah aja, kita nggak ada sisa sayur-sayuran. Oke, berarti kulit buah aja ya, Miss. Mungkin campurannya apa aja, Miss? Selain kulit buah, apakah ada campuran-campuran lain biar bisa jadi produk tertentu? Nah, untuk menjadi ekoenzim sendiri sebetulnya kan tadi dia punya perbandingan yang sudah terstandarisasi nih, 1:3:10. Jadi satunya itu adalah molase atau gula merah gitu Gula ya. merah. Gula merah. Kemudian 3-nya itu adalah 3 kilo kulit buah. Dan 10-nya itu air gitu. Nah, ini difermentasi selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, betul, 3 bulan menunggu ya. Jadi selama 3 bulan ini nanti akan menghasilkan larutan tadi yang kita sebut ekoenzim. Nah, kemudian kalau ekoenzim ini mau diolah, dia memerlukan proses-proses lagi. Tergantung kita mau jadikan apa nih gitu. Kalau mau jadikan sabun berarti kita menggunakan minyak gitu kan ya sebagai bahan utama. Kalau kita mau gunakan untuk mengepel lantai tinggal dicampur air. Oke. Gitu, semudah itu. Menarik banget ya Smart Viewers, bisa dijadikan beragam produk rumah tangga gitu. Oke, nah mungkin sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, Miss Maga boleh dong ceritain kenapa bisa awalnya tertarik gitu terhadap pemanfaatan ecoenzim ini? Oke, sebetulnya ceritanya sangat panjang gitu ya story-nya. Tapi secara singkat, pada waktu itu ada satu program nih di Binus, itu di mana kami itu
kumpulkan bersama gitu ya untuk membuat satu project-project. Okay. Nah, pada waktu itulah saya kenal nih, oh ternyata ada loh di BINUS gitu ya, ekoenzim ini yang sebenarnya sudah diinisiasi oleh rekan-rekan BM. Oke, dari building management. Betul, building management. Hanya pemanfaatannya belum optimal nih gitu. Ada banyak tantangan, khususnya bagaimana sih bisa produk ekoenzim ini digunakan gitu di internal BINUS. Jadi dari situlah konsep awalnya untuk membawa menjadi project inisiatif nih. Gitu, untuk bisa nanti digunakan gitu ya di BINUS. Oke, berarti awal dari situ ya, dari pemanfaatan di kampus-kampus BINUS gitu, lalu Miss Maga istilahnya membantu gitu dari unit RIG ini ya, Research Interest Group ini. Nah tadi kan Miss mention dikit ya nih tentang proyek inisiatif. Nah kan ekoenzim ini sudah masuk ke proyek inisiatif 2025 BINUS nih, dengan tema Promoting Eco-Friendly and Zero Waste. Nah Miss Maga boleh dong kasih tahu sedikit nih, proyek inisiatifnya ini apa sih? Jadi sebetulnya karena tadi sesuai dengan judulnya Promoting Eco-Friendly and Zero Waste nih, jadi ingin berharap bahwa dari pemanfaatan limbah kulit buah ini kita bisa mengurangi sampah terutama. Kemudian kita bisa mendapatkan benefit dari hal itu gitu ya, digunakan kembali di BINUS untuk produk-produk pembersih tadi. Tentu pasti mengurangi cost gitu kan ya, penggunaan chemical juga berkurang. Jadi kampus BINUS menjadi kampus yang lebih ramah lingkungan. Oke. Gitu sih, konsepnya sesederhana itu. Sesuai tadi sama misi BINUS ya, untuk menjadi kampus hijau. Oke, nah kalau tantangannya sendiri apa aja Miss Maga nih? Kan istilahnya kita bisa lihat bahwa masyarakat ataupun anggota-anggota di kampus itu belum terlalu familiar ya dengan ekoenzim ini, dan juga mereka masih belum banyak yang tahu kalau sebenarnya tuh kulit-kulit bekas buah, bekas sayur itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali gitu, nggak dibuang aja. Nah, apa aja sih tantangannya Miss? Mungkin dari sisi teknisnya maupun mengedukasi terhadap lingkungan masyarakatnya. Jadi tantangannya terutama tadi dari kata sampah sendiri gitu ya. Begitu kita dengar ini berasal dari sampah. Bahkan di kalangan dosen sendiri begitu lihat ekoenzim, mereka langsung cium nih, sabun langsung dicium. Kok wangi ya gitu? Kan katanya dari sampah gitu. Persepsinya udah buruk gitu. Ya betul, jadi itu yang jadi tantangan nih, bagaimana bisa mengubah persepsi itu. Terus bagaimana mereka mau menggunakan gitu. Awalnya tuh ketika mau menggunakan untuk ngepel juga mereka ragu nih, bisa beneran bersih nggak sih gitu ya. Walaupun sudah banyak gitu ya info-infonya di YouTube dan lain sebagainya. Jadi tantangannya lebih ke sana sih. Jadi gimana meyakinkan teman-teman mau nih pakai gitu. Meyakinkan teman-teman bener loh gitu. Ini bukan sampah gitu. Itu sih persepsi-persepsi tersebut sih yang jadi tantangan. Berarti memang masih banyak yang ragu-ragu gitu ya. Walaupun memang hasil jadinya ini sudah wangi gitu, seperti produk-produk rumah tangga yang dijual di pasaran sana. Oke, nah sekarang mungkin dari pandangan Miss Maga nih, kita ngomongin soal ekonomi sirkular. Gitu kan kita tahu bahwa Indonesia itu saat ini mungkin masih mengadopsi ekonomi yang linear gitu, yang dimana ambil, membuat, dibuang, tapi tidak di-reuse kembali, tidak di-recycle kembali. Nah, menurut pandangan Miss Maga sendiri gitu, yang istilahnya bergerak di unit Research Interest Group, bagaimana ekoenzim ini tuh bisa menjadi bagian dari sistem circular economy ini, gitu, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi di BINUS University sendiri? Baik, jadi kalau dari konsepnya tadi kan sebenarnya tadi sudah sangat jelas nih ya, bahwa kita memanfaatkan tadi limbah yang harusnya udah dibuang nih gitu ya, kita olah lagi jadi ekoenzim. Dari ekoenzim ini dimanfaatkan gitu kan di kalangan BINUS sendiri, di kampus BINUS, dan ini bisa membuat kampus BINUS sendiri menjadi lebih green kampus gitu ya. Lalu semua barang-barang sebetulnya tempat untuk fermentasi pun kita reuse gitu kan ya. Dari galon-galon bekas gitu. Oh, berarti pakai galon ya gitu. Galon bekas. Pakai alat sendiri ataupun. Ya, betul. Dari galon bekas itu sehingga kan di BINUS sendiri kan banyak menggunakan tempat minum gitu ya. Dari galon-galon itu jadi tidak terbuang tuh gitu. Bisa kita reuse, kita gunakan kembali gitu. Jadi banyak hal sih pastinya benefit-benefit yang bisa didapat gitu ya. Hanya kembali lagi tadi challenge-nya tadi. Iya, challenge untuk mengedukasi masyarakat begini. Meyakinkan bahwa ini bukan sampah. Oke, nah Miss Maga, kalau Miss Maga sendiri melihat ekoenzim ini tuh bisa dilihat sebagai peluang nggak sih gitu untuk dikembangkan menjadi produk-produk istilahnya yang bervaluable gitu, dan juga memiliki manfaat yang lebih luas. Misalkan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa nih gitu untuk istilah menciptakan bisnis.
Sangat berpeluang sekali. Jadi di dalam kami membuat ekoenzim ini juga pasti ada keterlibatan dari mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa ini rutin nih membuat ekoenzim. Jadi seminggu itu kami ada 3 kali membuat ekoenzim di Senin, Rabu, Jumat. Nah di situ teman-teman mahasiswa belajar nih untuk yang biasanya mungkin kalau di rumah itu jarang ya kotor-kotoran gitu kan ya, pegang kulit buah gitu. Mereka belajar melakukan itu gitu, belajar mencuci sendiri gitu, yang mungkin jarang banget di rumah gitu. Jadi dari situ mereka juga banyak sih terinspirasi ya untuk produk-produknya sekarang khususnya saya sendiri kan ada di Prodi Creative Partnership, Prodi bisnis gitu. Nah teman-teman di Prodi bisnis sendiri mulai mengarah tuh untuk ke produk-produk yang eco-friendly gitu. Lebih ramah lingkungan. Betul. Berarti memang peluangnya sangat luas gitu ya untuk istilahnya mahasiswa nih bisa mengambil peluang memanfaatkan ekoenzim ini untuk dijadikan bisnis-bisnis. Mungkin ada produk-produk lain nanti dari mereka ya. Betul, banyak sekali sebetulnya peluang untuk menjadi bisnis nih. Salah satunya misalnya seperti yang ada di depan sini ini kan sabun ramah lingkungan. Sabun ramah lingkungan sendiri punya segmen pasar sendiri gitu ya. Dimana ini punya value yang lebih, biasanya juga punya harga jual yang lebih tinggi gitu. Kalau orang bisnis kan larinya cuan nggak sih gitu ya, hanya itu gitu ya. Jadi memang punya banyak prospek, misalnya dari sabun cuci tangan, sabun mandi, sampo, kami juga sudah develop nih untuk hand body lotion. Lotion juga? Lotion, dan itu lumayan feedbacknya bagus sih dari teman-teman yang sudah mencoba gitu. Wah enak nih gitu ya. Berarti selama ini pemanfaatannya baru produk-produk rumah tangga aja ya? Betul, untuk produk rumah tangga, lalu untuk personal ini ya, personal care ya. Kalau untuk pertanian seperti pestisida, lalu pupuk untuk menyuburkan tanah itu belum ya? Kalau di BINUS sudah, sebetulnya kan tadi larutannya tadi kalau sudah 3 bulan itu ada endapan-endapannya kan, yang kita tidak gunakan itu digunakan untuk pupuk. Jadi di taman-taman BINUS itu digunakan untuk pupuk. Berarti juga untuk menyuburkan tanaman ya? Betul. Nggak cuma untuk produk rumah tangga aja. Wah, banyak banget smart viewers pemanfaatannya. Multifungsi. Nah, Miss Maga tadi kan udah sempat di-mention ya kalau produk-produknya ini sudah digunakan gitu oleh lingkungan BINUS maupun masyarakat. Nah, seperti apa sih feedback yang mungkin Ibu rasakan dari menggunakan produk ini ataupun feedback dari masyarakat lain gitu di BINUS ataupun secara luas gitu terhadap pemanfaatan ekoenzim ini? Mungkin kalau di lingkungan BINUS dulu ya, di lingkungan BINUS kan karena kami sudah menggunakan nih produknya ini sudah ditaruh di setiap toilet ya untuk sabun cuci tangan. Jadi dari teman-teman itu mereka mulai menggunakan ini dan dari hari ke hari itu ada peningkatan pemakaian. Jadi membuktikan bahwa mereka mulai suka gitu. Kalau di awal-awal ada yang ragu gitu pasti ya. Gitu. Tapi dengan meningkatnya pemakaian ini menunjukkan juga mereka mulai suka gitu ya. Terus kami juga mengumpulkan feedback juga pastinya. Dari situ mereka udah kasih feedback nih, oh saya suka yang sebelumnya nih lebih harumnya lebih enak nih gitu. Ada aroma baby nih gitu ya. Jadi banyak juga sih feedback positif. Kalau misalnya di masyarakat, kami selalu beberapa kali ini melakukan pelatihan juga gitu ya untuk workshop pembuatan ekoenzim, pembuatan sabun. Mereka juga memberikan feedback positif nih, malah ingin datang dong ke komunitas kami, ajarin gitu. Berarti feedback-nya kebanyakan positif ya gitu, Miss. Karena mereka melihat, wah ternyata produk dari ekoenzim ini yang awalnya berupa sampah itu nggak seburuk yang mereka kira begitu. Sisa kulit buah. Sisa kulit buah, bukan sampah ya. Miss Maga, terakhir nih mungkin boleh dong kasih pesan dan harapan untuk generasi muda khususnya. Ini kan generasi muda masih kurang melek gitu ya terhadap pemanfaatan sampah, limbah, sisa-sisa buah atau makanan ataupun sayuran gitu. Yang sebenarnya limbah, sisa-sisa buah sayuran itu bervaluable gitu, bisa dimanfaatkan. Mungkin boleh Miss Maga berikan pesan dan harapan gitu agar istilah kita itu bisa lebih melek, kita bisa lebih peduli lingkungan nih juga tadi ya, mengedepankan zero waste. Apa ya pesannya? Suka susah kalau disuruh pesan. Jadi yang pastinya kalau dari pandangan bisnis pasti ya, semakin kita itu ramah lingkungan, itu semakin punya value untuk bisnis kita. Gitu. Jadi bermula kalau kita ingin membangun bisnis yang lebih bervalue, ya kita harus memperhatikan nih hal-hal yang ramah lingkungan tadi. Karena yang ramah lingkungan pasti punya value lebih tinggi, punya nilai jual lebih tinggi, punya cuan lebih tinggi gitu ya.
Jadi kalau kita udah mikir, oh ya saya akan dapat cuan gitu, jadi mulailah dengan hidup yang lebih eco-friendly. Pasti akan lebih sustainable juga gitu untuk bisnisnya, untuk kehidupan kita sehari-hari juga. Oke, nah itu dia smart viewers. Ingat ya pesan dari Miss Maga, kita harus mengedepankan eco-friendly agar lebih bervaluable. Nah smart viewers, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi kita akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Pindustrian.